Berita terkini, Gerbang Analis News TV. Audit BPK Anggaran tahun 2022. Di Kabupaten Lampung Tengah banyak temuan BPK, seperti contoh dunia pendidikan digegerkan oleh temuan BPK Provinsi Lampung, bahwa ada 9 sekolah yang telah mengembalikan anggaran dana BOS tahun 2022 ke kas daerah. Jumlah total 9 sekolah yang terkena audit BPK Rp337.778.736 karena tidak sesuai dengan petunjuk teknis, tidak sesuai dengan kondisi kenyataan dan tidak dilaksanakan atau tidak ada SPJ. Nama-nama sekolah yang mengembalikan dana BOS ke kas daerah: SMPN 4 Terbangi Besar sebesar Rp70.952.300, SDN 5 Lempuyang Badar sebesar Rp102.059.208, SMPN 1 Terusan Nyunyai sebesar Rp7.928.000, SMPN 1 Anak Tuha sebesar Rp4.842.900, SDN 5 Bandar Jaya sebesar Rp10.191.000, SMPN 2 Seputi Agung sebesar Rp51.636.700, SDN 2 Fajar Bulan sebesar Rp3.996.200, SMPN 2 Trimurjo sebesar Rp74.549.728, SMPN 1 Bumi Ratu Nuban sebesar Rp11.633.700. Saat diwawancara awak media ini, Kabid Dikdas Ahmaluddin dan stafnya membenarkan adanya temuan dari pihak BPK. Ahmaluddin menyampaikan bahwa ada 9 sekolah yang terdapat mengembalikan dana anggaran BOS ke kas daerah. Menurut Ahmaluddin bahwa temuan tersebut sudah selesai karena semua sekolah telah mengembalikan dana BOS ke kas daerah. Ahmaluddin dan stafnya mempertanyakan berkas temuan BPK kepada awak media ini dapat dari mana, dan juga sudah memberikan teguran ringan ada pasalnya, sanksi lisan dan tertulis kepada sekolah tersebut. Saat ditanya pasal berapa terkait sanksi yang telah diberikan kepada kepala sekolah tidak dijawab. Kami cuma bisa memberi sanksi ringan, kalau sanksi sedang dan berat itu ranahnya inspektorat. Yang ini ya, teman BPK, sekolah itu ya, terkait sekolah itu sudah selesai semua, itu sudah mengembalikan semua. Gitu. Ini klarifikasi tentang yang sekolah 9 sekolah ada temuan dalam BOS BPK itu kan, kan semua udah kelar kan, udah mengembalikan semua kan? Sudah. Kan sudah diteruskan ke BPHD. Bukan Pak, kan itu kan kami sudah tindak lanjut dari inspektorat. Jadi mungkin kalau untuk kejelasan penyelesaian itu bisa menghubungi inspektorat. Inspektorat, ya karena ada sebagian yang mungkin tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bukan tanah saya, kalau tidak. Kami sifatnya kan pembinaan. Ya, kalau pembinaan, kalau enggak saya tanya dulu, Bapak dapat itu dari mana? Dari BPK? Dari BPK ya. Sebetulnya ini sudah selesai. Kami juga sudah memberikan sanksi, teguran. Kalau diapain? Kalau dinas pendidikan itu ranahnya hanya memberikan sanksi, ya sanksi teguran, bisa tertulis, bisa lisan. Kalau sudah selesai, dan kami sudah memberikan sanksinya mana kemarin. Bahkan dari inspektorat sudah ke sini. Apa tindak lanjut dinas terkait temuan ini? Ya dinas sebatas memberikan sanksi. Kalau sanksi kan ada sanksi ringan, sanksi sedang, sanksi berat. Kalau sanksi ringan ini ranahnya ranah dinas pendidikan sebagai bawahan kami gitu kan. Kalau sanksi sedang, sanksi berat itu bukan kami, bagian inspektorat. Gitu. Teguran tertulis itu ya bunyinya melanggar pasal ini. Karena gini loh, teguran tertulis intinya jangan sampai mengulangi lagi. Gitu. Kalau saya mengulangi lagi maka kami serahkan lagi ke inspektorat lagi. Ini contoh ya. Ini udah salah satunya kan ada Yudhita Sari ya. Yudhita Sari di SMP mana itu? 1 Anak Tuha. Jadi sama seperti ini,
prosedurnya kan gini, mekanismenya kita membuat surat sanksi itu, ya. Jadi dari LHP yang dari BPK. Nah, di situ menyebutkan LHP dari BPK. Waktu itu LHP BPK mana? Nah, itu sebagai dasar kami membuat sanksi. Nah, dari LHP BPK itulah tertulis bahwa agar Dinas Pendidikan memberikan sanksi ringan. Ya, kami buat sanksi ringan. Memang ranah Dinas Pendidikan juga membuatnya sanksi ringan. Kalau sanksi sedang nggak boleh kita, ada pasalnya. Dinas Pendidikan itu kan sosialisasi, ya. Sosialisasi penggunaan dan pelarangan dana BOS. Yang boleh dibiayai dana BOS ini sesuai dengan pasal ini kan seperti itu. Jadi kalau terdapat penyimpangan itu ya mutlak sekolah. Makanya kami ada tindak lanjut kan, pembinaan lagi gitu kan. Kalau masih salah benar lagi, kalau masih bersalah maka dibuatlah surat teguran. Surat teguran itu teguran tertulis bisa, lisan bisa, ada dua. Kami Dinas Pendidikan itu hanya berhak memberikan surat teguran tertulis ataupun lisan. Itu selebihnya itu bukan ranah kami. Apalagi sampai menentukan inti korupsi itu bukan di kami. Setelah selesai konfirmasi Kabid Dikdas Ahmaluddin, awak media ini langsung konfirmasi Kasubag Analisis dan Evaluasi Inspektorat. Yulita Sari, SE, MM membenarkan bahwa 9 sekolah tersebut diperiksa BPK dan telah selesai dan tidak ada tunggakan untuk tahun anggaran 2022. Karena tidak sesuai dan sudah diberi sanksi oleh Kepala Dinas, suratnya tembusan ke BKD dan Inspektorat juga. Saat awak media ini ingin melihat surat tembusan yang berbunyi teguran tersebut, Yulita Sari tak dapat menunjukkan. Saat tanya terkait pembinaan, monitoring dan evaluasi dari pihak Inspektorat selama ini, Yulita Sari kerap menjawab konfirmasi dari awak media ini. Saat ditanya sanksi yang telah diberikan dari pihak Inspektorat, Yulita Sari menjelaskan bahwa yang memberi sanksi itu dari pihak pendidikan. Kebetulan baru saja selesai dari tindak lanjut hasil temuan ini. Kita bahwa ini semua sudah selesai dan dinyatakan BPK itu sudah selesai untuk Dinas Pendidikan. Karena ini memang sudah terbayarkan, tetapi memang semua temuan BPK memang harus dituangkan ke LHP. Tetapi di sini di keterangan di sini bahwa di bawah itu bahwa itu sudah diselesaikan, tetapi memang harus tertuang di LHP-nya. Makanya untuk Dinas Pendidikan itu status hanya sudah selesai. Semuanya. Jadi sudah tidak ada tunggakan dan sudah untuk yang tahun ini ya, tahun 2022 ya, ini kan. Pun di tahun yang sesudahnya sudah dikejar sama kami. Jadi memang untuk penyelesaian kami PTL kami ke BPK tanggal berapa kita kemarin, Mas? Yang PTL BPK Bos. Juni kemarin, ya bulan ini. Emang status bisa dilihat emang udah selesai dari BPK. Tidak sesuai ininya penggunaannya di sini. Makanya di sini kan sudah tidak sesuai dengan ininya. Jadi tidak, memang dana itu tidak dikeluar memang tidak sesuai, jadi memang dana itu harus dikembalikan dan mereka pun udah diberikan sanksi kurang dari kepala dinas, tembuskan ke BKD dan Inspektorat juga ada surat tembusannya juga, ada suratnya juga ada. Surat itu langsung kita kirim ke BPK. Penyaluran mereka itu sudah sesuai atau belum dengan yang ininya. Sudah ada juknisnya loh seperti itu. Sudah ada juknis bos yang mengatur tentang bos itu. Jadi ya harus sesuai dengan juknis itu. Sesuai apa ya? Makanya realisasi pembayarannya itu. Ya karena ketidakmengertian mereka dan pengawasan. Kayaknya kemarin tuh kita berkoordinasi. Setelah ada temuan ya Mas ya kemarin kita ya koordinasi itu ya. Sampel juga enggak semuanya. Enggak semua sekolah ini. Ya kita melakukan pengawasan di situ. Saran dari BPK itu kita itu diadakan pemeriksaan substansif itu tadi jadinya. Jadi nanti mulai setelah ada pemeriksaan kembali itu, jadi kita khususkan kalau memang dia beresiko tinggi, memang dia beresiko di situ. Tidak semua sekolah sih ya. Diadakan pemeriksaan secara khusus gitu untuk dana bos itu. Nggak lalai sih karena kita selama ini pengawasan itu tuh nggak difokuskan ke satu ke sub gitu loh, tapi kan ada
di keuangannya, ada di sumber daya manusianya, ada di barang milik daerah gitu itu. Jadi kita itu pemeriksaan itu nggak melulu ke dana ini gitu. Ini makanya kita ini untuk ke depan. Jadi kita itu nanti ada pengawasan, memang kita susun di rencana pengawasan tahunan kita itu kita inikan di situ, kita masukkan di situ bahwa itu ada pemeriksaan substansif itu tadi. Ya kita bahas anggaran, cuman maksudnya nggak dikhususkan gitu loh untuk ke dana bos itu gitu. Karena memang belum ke situ gitu loh. Bagaimana? Secara ya apa ya, kayak pengawasan inilah apa ya istilahnya ya, pengawasan dana bos itu ya tetap diawasi sih sebenarnya. Jadi pemeriksaan itu di sekolah itu mencakup dana dan anggaran bos itu, pengeluaran dana bos itu untuk belanja apa, belanjanya dinas pendidikan yang memberikan sanksi, dinas pendidikan, kepala dinas pendidikannya ditembuskannya itu ke BKD dan inspektor. Nih ranah saya di sini itu hanya menindaklanjuti karena saya tidak turun ke lapangan. Yang meriksa itu punya ada bidangnya sendiri. Jadi kami itu memang sudah terima bentuk jadi. Jadi kami hanya menindaklanjutinya saja gitu. Jadi kalau yang mau sampai segitu itu kayaknya bukan ini di sini gitu loh hukum itu, walaupun dia sudah mengembalikan. Makanya diminta kepala dinas menegur kepala sekolah itu dan ya kan dia sudah ngembaliin kan itu, diberikan surat teguran kembali ini. Jadikan inspektorat iya kami ini menjalankan sesuai yang di rekom yang ada diminta oleh BPK lewat dari itu, bukan ini kita, bukan menang kita, inspektorat juga. Nanti tetap juga yang dilihat itu hasil yang sudah dari BPK, tapi kalau statusnya sudah selesai ya sudah gitu. Yang jadi pertanyaan, bagaimana sistem kinerja dari Dinas Pendidikan, Pengawasan dan Pembinaan selama ini terkait pengelolaan dana BOS? Terkait temuan BPK anggaran tahun 2022 yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, bagaimana sistem pembinaan, monitoring dan evaluasi dari pihak inspektorat selama ini? Diharap kepada pihak aparat penegak hukum bisa menindaklanjuti hasil temuan BPK di Kabupaten Lampung Tengah. Suhendra dan Rizky melaporkan. Laporan kontributor GAN TV.